rasain yang namanya susahnya untuk cari subscriber dan penonton gitu ya. Ya pasti susah banget lah gitu ya, dan dia pun pernah ngalaminnya di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama aku Arya Channel. Terima kasih yang sudah selalu nonton. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu tuh Arya Channel ya. Dan mudah-mudahan dilancarkan apa urusannya dan apa yang diceritakan di segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, jadi di video itu aku mau cerita true story-nya. Aku tuh pertama kalinya ketemu sama Aldivo, dan kalian juga pasti banyak yang penasaran kan, karena kok Mas Ari bisa sih akrab banget sama Aldivo gitu, dan akrab dengan keluarganya, dengan pokoknya lingkungan-lingkungan sekitar sana gitu. Dan itu awalnya tuh nggak mudah banget. Jadi awalnya gini ya, aku tuh pernah diblok sama Aldivo. Gara-garanya ini, waktu dulu kan aku namanya YouTuber pemula kan, aku 1 tahun mendapatkan 130 subscriber. Itu 1 tahun. Dan karena aku nggak tahu mekanisme YouTube, jadi aku update upload aja semauku gitu. Kadang 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali gitu. Dan aku pikir tuh mudah gitu, ternyata memang susah banget perjuangan kita di YouTube awal-awalnya kalau tidak ada yang membantu gitu ya. Dan mungkin itu juga yang dialami Aldivo sebelumnya, makanya dia tuh tegas sama pemula-pemula yang lain agar selalu semangat dan pokoknya harus tahan banting gitu lah ya. Jadi awalnya gini, aku tuh pertamanya tuh karena saking frustasinya aku punya channel YouTube tapi nggak berkembang gitu ya. Terus aku brandingin dia, karena dia kan waktu itu udah 30.000 subscriber kalau nggak salah, dia waktu review rumah TK Hongkong gitu. Dan kebetulan videonya ada yang naik kan, otomatis di berandaku tuh selalu muncul channelnya dia. Dan akhirnya aku beraniin diri, Mas, bisa minta tolong nggak gitu ya, aku mau dong ikut belajar, karena dia kan selalu di YouTube-nya kan selalu ngajak youtuber pemula untuk belajar ke rumahnya gitu kan, belajar bareng, dan aku memberanikan diri, aku mau ikut dong belajar bareng di sana gitu. Nah, waktu itu karena aku jauh, jadi aku cuma minta subscribe sama dia, dan ternyata mungkin dia lupa gitu, dan mungkin Aldivo-nya lupa, nggak tahu lupa memang sengaja melupakan karena itu masalah buruk gitu, jadi dia nggak mau inget-inget itu baiknya dia gitu. Dan aku sebagai yang melakukan kesalahan tuh aku ingat banget gitu ya. Terus itu mungkin awalnya Aldivo tuh benci sama saya kayak gitu. Nah, terus waktu itu dia bilang, Mas, nggak bisa sub WhatsApp, itu namanya sub WhatsApp dan nggak boleh, nanti kena banned gitu ya. Ya udah, akhirnya aku bilang gini, aku kira terus dia bilang gini, nyodorin endorse gitu ya, dari 500.000 berapa kali share, 1 juta berapa kali share, sampai 2.500.000 berapa kali share gitu ya. Aku lupa, pokoknya ada WhatsAppnya udah kehapus karena HP ku juga memorinya penuh, jadi kehapus, aku restart. Nah, waktu itu aku jawabnya gini, wah enak ya cari uang gitu. Dan memang sih nadanya nada di pesan, jadinya kayak mengucap gitu, memang wah enak ya cari uang gitu, bilang itu. Dan terus spontan dia marah, apa kamu bilang enak, kamu baru tahu sendiri kan gimana rasanya cari subscriber, gimana susahnya berjuang di YouTube, coba kamu bisa nggak ini tuh segala macam gitu ya. Terus aku bilang gini, ya mohon maaf, aku nggak bermaksud gitu, aku kira tuh subscribe kan gratis, saya bilang gitu, terus terang aja ya, subscribe kan gratis ya, aku kira gini, dan mohon maaf aku unsub gitu ya. Memang aku unsub dia, memang jujur aku unsub dia. Nah, terus dia kayaknya carry ya mah amplop dan manjatnya nang kene. Nah, terus habis itu aku unsub dia, dan tahu-tahu dia blok. Oke, monggo, nggak masalah kata dia kan. Aku terus di blok sama dia. Singkat cerita, dan waalaikumsalam. Dan aku terus jadilah aku haternya gitu kan. Jadi nggak seramah di YouTube lah, nggak seramah pokoknya di
apa namanya, pelit lah ini tuh, pokoknya segala macem gitu. Aku jadi haternya dia intinya gitu, aku jadi oposisinya dia waktu itu kan. Nah itu kesalahan aku. Yang kedua, nah itu nggak tahu kenapa terus aku lama-lama kok bisa gitu ya, maksudnya aku nggak bisa nggak dikasih bantuan subscribe aja aku sampai segitunya marahnya gitu. Dan aku akhirnya memutuskan untuk jadi yang pro ke dia gitu, maksudnya aku komen yang baik-baik gitu, aku komen yang baik-baik terus, pokoknya aku minta maaf di komen juga, maaf ya aku udah selama ini jadi hater itu segala macam gitu. Dan tahu-tahu alhamdulillah itu dibuka blognya, tahu-tahu itu ada fotonya lagi dan aku bisa kirim lagi gitu. Dan aku beranikan diri untuk inbox dia lagi, aku minta maaf ya gitu ya. Dan baiknya dia lagi, dia bilang nggak tahu mas aku udah lupa gitu. Dan ya udah aku whatever lah, pokoknya alhamdulillah aku udah minta maaf dan aku udah lega. Dan lama-lama aku tuh janjian boleh nggak aku main ke situ gitu, dan dia bilang katanya boleh. Nah tapi singkat cerita kan, kalau waktu kesana kan aku nggak mungkin cuma satu orang karena kan kita baru kenal. Jadi aku putuskan untuk ke Nganjuk dulu gitu, ke tempatnya si Mas C itu. Dan di situ tuh waktu di situ tuh Aldivonya bilang, mas aku nggak bisa, aku lagi di Kediri gitu. Spontan kan aku, aduh gimana nih orang, aku udah janji kalau emang nggak bisa ya bilang aja nggak bisa gitu, jangan aku udah setengah jalan kayak gini. Bukan setengah jalan lagi, aku udah sampai Nganjuk, sampai ke Blitar lagi tinggal sekitar 3 jam lagi. Dan dia bilang lagi di Kediri, padahal kan Nganjuk, Kediri, Blitar. Dan aku akhirnya sama si Nganjuk itu, YouTuber Nganjuk itu, aku dikasih lah Sherlocknya. Nah dikasih Sherlocknya terus habis itu aku kesana lah gitulah, pokoknya kesana. Singkat cerita aku sampai kesana dan ternyata Aldivonya lagi di rumah karena dia kecapean, nggak mau terima tamu dulu. Dan cuma kayak gitu, aku menurut dia nggak ada etikanya karena aku tiba-tiba datang. Dan aku merasa kecewanya kenapa, karena aku udah sampai Nganjuk dia membatalkan janji gitu. Dan akhirnya aku kesana lah. Habis aku kesana dan di sana sambutannya baik gitu, kayak nggak terjadi masalah apapun gitu ya pokoknya. Dan itu terima kasih banget. Dan ya aku juga udah, maksudnya ya udahlah, udah terima di situ. Dan kebetulan Mak Darti sama Pak Ji itu baik, Aldivonya baik, aku diterima di situ. Dan kita di sana nginep 1 malam. Habis itu aku pulang paginya dan sempat bikin video juga di sana. Dan udah semuanya fine aja, baik-baik aja. Nah terus habis itu kan aku udah nggak kesana-sana lagi itu. Terus aku tuh terus namanya nggak collab kan pasti view-nya turun lagi kan. Habis itu aku sampai 1300 waktu habis pertama kesana tuh, dari 130 subscriber menjadi 800 berapa? Pokoknya aku WhatsApp itu dari 130, terus aku sampai 800 subscriber, baru aku ke Blitar. Habis itu sampai 1300. Itu pertama kali aku Blitar ya. Itu belum monet, jam tayang belum tembus. Terus habis itu aku mau kesana lagi, terus nggak bisa sendirian, aku biaya juga mahal kan. Akhirnya aku endorse lah sama Aldivo, endorse 1 juta waktu itu. Berapa kali share gitulah, cuma kan dia kan terlalu banyak endorsan, yang terlalu banyak juga yang di share. Jadi akhirnya terbengkalailah endorsanku. Dan aku lama-lama gini salah lagi aku. Terus hanya untuk mendapatkan perhatian dia, aku jawab gini kan, aku baru di share berapa kali, aku bilang gini, mas ini aku kirim link lagi ya, di share monggo nggak ya, monggo gitu. Lagi-lagi aku lewatnya lewat WhatsApp, jadi nggak lewat omongan, lewat telepon gitu. Jadi memang kesannya bahasanya beda, kalau orang penangkapannya tersinggung atau enggak tersinggung itu beda. Dan dia bilang, mas kok ngomongnya kamu tuh kasar banget sih gitu ya. Enggak, aku nggak maksud gitu, aku maksud aku biar aku tuh kamu respon kalau aku ngomong gitu. Karena dari kemarin tuh kamu tuh sibuk terus. Jadi ya mas aku emang lagi sibuk warawiri kesana sini gitu. Memang dia lagi sibuk banget waktu itu.
ada ke mana-mana, pokoknya ada sibuk terus gitu pokoknya lah. Nah terus abis itu akhirnya dengan diam-diam aku pergilah ke sana lagi dengan naik bis. Tahu-tahu jam 7 pagi dia jam 7 pagi aku gedor-gedor rumahnya. Gedor-gedor, dia kaget banget ternyata aku, dan aku tahu nggak, dicuekin sama dia, dicuekin. Terus setelah dia bangun, dia gini, Mas Ari kamu tuh kesini mau ngapain toh, gitu ya, kata nadanya dia. Ya nggak, aku jadi dia, karena aku kan kemarin udah inbox kayak gitu, menurut kamu tuh kasar, jadi aku kesini mau minta maaf aja gitu. Tapi aku sibuk gitu ya. Oh ya udah, nanti nggak apa-apa, aku nanti pulang. Iya pulang aja, nanti kamu pulang gitu, nanti aku anterin ke terminal gitu. Dan habis itu oke lah, aku deal, nanti siang aku niatnya pulang gitu. Tahu-tahu nggak tahu gitu, ada malaikat lewatkah gitu ya. Tahu-tahu dia gini, Mas kamu bawa baju banyak nggak? Bawa, kenapa gitu ya? Kalau kamu di sini 2 minggu ya gitu, 2 minggu atau 3 minggu ya. Dalam hatiku, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Dan akhirnya aku di sana sampai 1 bulan. Dan alhamdulillah juga setelah 1 bulan di sana, aku pulang dalam keadaan jam tayangku cuma tinggal kurang 250 jam. Dan akhirnya pas waktu aku naik bis, ada email masuk bahwa aku sudah diterima sebagai partner YouTube. Otomatis ada iklannya dong. Dan alhamdulillah aku langsung terharu, sedih, dan itu sisi baiknya dari Adlivo ya gitu ya. Terus habis itu ternyata orangnya baik gitu kan. Terus habis itu aku pulang dan dia bilang, Mas nanti kalau kamu iklan cus langsung ke Blitar lagi aja buat naikin ini terus gitu, buat naikin view gitu ya. Dan akhirnya aku juga kesana lagi waktu itu sama Yuli ya, yang ketiga kalinya aku sama Yuli bawa mobil sendiri ke sana. Dan akhirnya viewku dari 1.300 waktu itu menjadi 7.000 atau berapa tuh. Cepet banget, lumayan cepet banget. Cuma waktu itu kan peninjauannya tuh lama, jadi aku ditinjau sekitar 3 minggu dan videoku lagi naik-naiknya. Jadi video yang banyak itu sampai yang beratus-ratus view itu nggak masuk ke AdSense pemirsa. Dan ya sudah, nggak apa-apa, bukan rezekinya aku gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhubungan baik sekali dan hubungannya baik sampai sekarang. Lalu alhamdulillah aku sampai ke sana lagi, dan kemarin bareng kumpul sama 10 YouTuber 10 kota di akhir tahun 2020. Dan seminggu kemudian aku pergi ke sana lagi bareng sama Aini dan juga teman-teman yang ada Saryo dan juga ada Zola Aruni Bumi ya. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah sampai tembus 11.000 subscriber gitu ya. Terima kasih tentunya buat bantuannya Mas Aldivo yang sudah mau berbesar hati melupakan kesalahannya Ari Ahmad gitu. Dan gini ya, aku sempet diancem-ancem tuh sebetulnya waktu sama, kalau nggak salah adalah, pokoknya mudah-mudahan orangnya lihat video ini dan baca gitu ya. Dia sempat ngancem-ngancem aku, katanya aku tuh peres aja sama Aldivo pansos gitu ya. Memang aku pansos, satu itu aku harus aku akui kalau aku tuh pansos. Terus aku tuh munafik, katanya munafik, pura-pura baik hanya demi rating, hanya demi viewer gitu ya. Nanti pasti bakal mengkhianati Aldivo lagi gitu ya. Ada, pokoknya masih ada di komentar, masih ada, nanti bakal aku cari. Tapi aku ingat sih siapa orangnya gitu ya. Dan sekarang dia alhamdulillah komen sama aku udah baik-baik gitu ya. Dia tim huru hara pokoknya. Nah menganggapnya kan aku bakal mengkhianati Aldivo dan bakal membenci, musuhin Aldivo gitu ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan doa kalian tuh yang doain aku buruk-buruk mudah-mudahan tidak dijabah, dan yang mendoakan aku baik mudah-mudahan berbalik ke kalian juga. Dan alhamdulillah aku sampai sekarang masih baik, bukan masih ya, alhamdulillah aku sampai sekarang baik-baik saja, dan mudah-mudahan baik-baik saja sampai kapanpun sama Aldivo dan keluarganya gitu. Dan
Dan buat kalian semuanya jangan manas-manasin lagi. Pokoknya kayak aku tuh kemarin sempat masuk dalam kumparan masalahnya si Aldivo dan tetangganya dan juga si Nganjuk, dan aku kalianlah yang melibatkan aku, dan aku nggak pernah melibatkan diri aku dalam permasalahan itu. Dan pokoknya aku istilahnya gini, aku nggak mau ikut campur yang bukan urusanku gitu ya. Kalaupun aku baik sama Aldivo, baik-baik sama dia, bukan berarti aku bermusuhan dengan sebelahnya gitu, enggak. Dan bukan berarti juga aku harus berteman sama orang itu kan. Jadi aku hanya menghormati orang yang pantas ku hormati gitu. Dan ya gitu aja pemirsa, teman-teman semuanya. Pokoknya begitulah sekilas tentang aku dan Aldivo. Dan yang aku bikin salut lagi tuh di keluarganya Aldivo itu nggak pernah terganggu dengan kita yang datang ke sana, mau ke sawah, mau ke baun, mau panen, mau masak, mau tidur tuh mereka nggak pernah terganggu. Dan itu yang bikin kami nyaman di rumah itu gitu. Dan mudah-mudahan nanti silaturahminya terjalin dengan istimewa, dan aku bakal kesana lagi untuk menjalin silaturahmi. Dan pokoknya aku udah anggap mereka tuh seperti keluarga aku sendiri juga gitu. Dan pokoknya mudah-mudahan langgeng, mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak buat Aldivo dan keluarganya, aku juga tentunya gitu. Terus dan semua teman-teman di sana yang pernah ke sana, ada Lalimantan TV, ada Princess Aini Channel, Zola Maria, terus ada Sadu Channel, Ciplok Channel, Sonedo Channel, Mas Tony Channel, terus Robi WS, Sarjo Vlog, terus Mas Kembar Channel, terus Mas Sugi Arto Deka, terus ada Mas Riris, ada Mas Muhammedia, terus pokoknya siapa lagi sih, ada yang bareng sama aku siapa sih ya. Ya pokoknya masih banyak lagi, nggak bisa sebutin satu-satu. Mudah-mudahan kita semuanya sukses bersama dan selalu jalin silaturahmi dengan baik. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif. We love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.